Proyek MK Ultra adalah program rahasia yang dijalankan oleh Central Intelligence Agency, CIA, Amerika Serikat dari awal 1950-an hingga 1973. Program ini dirancang untuk mengeksplorasi teknik pengendalian pikiran, mind control, dan interogasi, terutama dalam konteks Perang Dingin. CIA ingin menemukan cara untuk mendapatkan keunggulan terhadap Uni Soviet, yang mereka yakini juga sedang mengembangkan teknologi serupa. Program ini diawali atas dasar ketakutan bahwa Uni Soviet, Cina, atau Korea Utara telah menemukan cara mencuci otak, brainwashing, untuk memanipulasi manusia. Dalam paranoia Perang Dingin, CIA merasa perlu untuk mengeksplorasi segala kemungkinan, bahkan metode yang tidak etis sekalipun. Tujuan utama proyek: menemukan teknik manipulasi psikologis yang dapat membuat seseorang memberikan informasi secara sukarela, melakukan tindakan tanpa sadar yang diinginkan pihak tertentu, mengembangkan metode interogasi efektif, termasuk penggunaan obat-obatan untuk melemahkan subjek, mengeksplorasi potensi penggunaan LSD dan zat psikoaktif lainnya untuk mengendalikan perilaku individu. Metode eksperimen. Program ini melibatkan serangkaian eksperimen yang melibatkan ribuan subjek, seringkali tanpa persetujuan mereka. Beberapa metode yang digunakan meliputi penggunaan LSD, lysergic acid diethylamide. LSD digunakan dalam eksperimen untuk mengeksplorasi dampaknya pada pikiran manusia. Subjek, termasuk tentara, pasien rumah sakit jiwa, dan bahkan warga sipil biasa, diberi LSD tanpa mereka sadari. Subjek seringkali mengalami halusinasi ekstrim, paranoia, dan gangguan psikologis yang berlangsung lama. Beberapa subjek meninggal karena efek samping obat ini. Hipnosis. CIA bereksperimen dengan hipnosis untuk melihat apakah seseorang dapat diprogram untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membunuh, tanpa mengingat perintah tersebut. Deprivasi sensorik dan penyiksaan psikologis. Subjek ditempatkan dalam ruang isolasi selama berhari-hari untuk mengamati efek deprivasi sensorik pada pikiran manusia. Teknik ini dimaksudkan untuk melemahkan mental subjek, membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Pemberian obat psikoaktif lainnya. Selain LSD, obat-obatan seperti barbiturat, amfetamin, dan psilocin juga digunakan untuk memanipulasi suasana hati dan perilaku subjek. Korban dan dampak. Frank Olson. Salah satu kasus paling terkenal adalah kematian Dr. Frank Olson, seorang ilmuwan yang bekerja untuk CIA. Olson diduga diberi LSD tanpa persetujuannya, yang menyebabkan gangguan mental akut. Ia kemudian ditemukan tewas setelah jatuh dari jendela hotel di New York, pada 1953. Awalnya dianggap sebagai bunuh diri, kasus ini belakangan menimbulkan kecurigaan tentang keterlibatan CIA. Efek jangka panjang pada subjek. Banyak subjek eksperimen mengalami trauma psikologis, gangguan mental, dan ketergantungan pada obat-obatan. Beberapa keluarga korban mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS setelah detail proyek ini terungkap. Pengungkapan skandal. Pada tahun 1975, skandal ini mulai terkuak ketika Komite Church Committee, dan Komisi Rockefeller melakukan penyelidikan terhadap aktivitas ilegal CIA. Mereka menemukan dokumen rahasia yang membongkar keberadaan proyek MK Ultra. Sebagian besar dokumen proyek ini telah dihancurkan atas perintah Direktur CIA, Richard Helms, pada tahun 1973 untuk menghilangkan bukti. Namun, beberapa dokumen yang tersisa memberikan gambaran yang mengerikan tentang eksperimen tersebut. Pada akhirnya, pemerintah AS secara resmi mengakui keberadaan program ini. Beberapa mantan subjek eksperimen mendapatkan kompensasi, meskipun banyak yang merasa bahwa kerugian psikologis mereka tidak dapat diperbaiki. Signifikansi dan warisan proyek MK Ultra. Kerusakan reputasi CIA. Proyek ini menjadi salah satu noda terbesar dalam sejarah CIA, mencerminkan kurangnya pengawasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Peringatan tentang eksperimen tidak etis. Skandal ini menjadi contoh nyata mengapa perlindungan terhadap hak manusia dalam penelitian ilmiah sangat penting. Proyek MK Ultra tetap menjadi salah satu bukti nyata bagaimana ketakutan dan paranoia dapat mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan ekstrim yang tidak bermoral, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi banyak orang.